Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Andi Basowarway dengan bunyi NPM 0227231123 kelas 4E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan melengkapi tugas UTS saya. Metode penelitian dari Bapak Suwitno. Suwitno siapa? Suwitno. Tahu siapa kira? Kalau banyak entek-entek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Andi Basowarway dari kelas 4E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Baik, di sini saya akan membawa tentang materi peran akuntansi syariah dalam transferasi pengelola dana, infak, dan sedekah. Peran akuntansi syariah dalam infak dan sedekah Mengapa kita harus memperhatikan topik ini? Pembuka panjang. Pernahkah kita berhenti sejenak di tengah kesibukan kita dan bertanya apa arti harta dalam hidup kita? Bukan sedekah, sekedar angka dalam rekening, bukan sekedar gaji bulanan, tapi harta dalam arti yang lebih dalam sebagai titipan, sebagai jalan kebaikan. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang berharap, yang diam-diam berdoa agar rezekinya datang hari ini, anak-anak yang sekolah tapi tidak punya seragam, lansia yang bertahan hidup dari belas kasih tetangga, ibu-ibu yang menahan lapar demi memberi makan anaknya, tetapi mereka semua bukan cerita di TV, mereka nyata. Mereka ada di lingkungan kita. Dan bagaimana pada saat yang sama ada pula orang-orang yang ingin membantu, yang ingin memberi, berbagi, menyumbang, tetapi terkadang niat baik itu terhenti di pertanyaan sederhana. Apa yang harus diberi? Apa yang diberi ini cukup? Apa sebagai ke orang yang berhak? Apa ini dicatat dengan benar? Dan disinilah peran akuntansi syariah menjadi sangat krusial. Akuntansi syariah bukan hanya berbicara tentang angka, ia berbicara soal amanah, tentang bagaimana setiap rupiah yang diinfokan atau disedekahkan dicatat dan dilaporkan dan disalurkan dengan transparansi, tanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena ketika menyangkut harta umat, maka kejujuranlah harga mati. Ketika menyangkut kepercayaan donatur, maka laporan keuangan adalah jabatan ke langit dan bumi. Topik ini harus bukan hanya penting, tetapi mahasiswa akuntansi bukan hanya untuk calon akuntan syariah, tapi untuk kita semua sesuai saat akan menjadi donatur, pengelola zakat, amil, bendahara masjid, bukan hanya pemimpin lembaga sosial. Ketika paham bahwa harus paham dibalik sistem pencatatan yang rapi dan profesional ada hak-hak mutlak yang dijaga, ada doa-doa yang dijawab dan harapan yang harus dihidupkan kembali.
Ketika infak dan sedekah bukan hanya transaksi antara manusia dan manusia, tetapi transaksi antara manusia dengan Allah. Dan akuntansi syariah hadir untuk memastikan bahwa proses bersih, jujur, tertib, dan adil bukan sekedar di mata manusia, tetapi juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat akuntansi syariah hanya sebagai cabang ilmu, tetapi sebagai ibadah, sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai Islam, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang, karena sebaik-baiknya harta adalah harta yang memberi dan bermanfaat, dan sebaik-baiknya manfaat adalah manfaat yang dipertanggungjawabkan dengan benar. Akuntansi syariah, baik, kita masuk ke infak sedekah dalam Islam. Pengertian infak sedekah. Infak adalah pemberian harta di jalan Allah, baik itu dalam bentuk kewajiban maupun bersifat sunnah. Infak ini bisa berupa zakat atau sedekah yang dikeluarkan oleh individu untuk memenuhi kewajiban agama dalam konteks pengelolaan dana sosial. Infak adalah salah satu jenis donasi yang digunakan untuk membantu sesama, membiayai program sosial, atau menyokong kegiatan keagamaan dan masyarakat. Pentingnya infak dalam Islam. Infak memiliki nilai spiritual yang sangat besar. Umat Islam diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya untuk zakat dan wajib maupun infak yang bersifat sukarela atau membantu mereka membutuhkan. Baik, kita masuk ke sedekah. Sedekah adalah segala bentuk pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pahala dari Allah yang tidak terbatas pada pemberian harta saja. Dalam pengertian yang lebih luas, sedekah adalah mencakup berbagai berupa senyuman tetangga, ilmu, atau bantuan lainnya kepada orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat tulus membantu sesama tanpa mengharapkan balasan. Pentingnya sedekah, yaitu sedekah memberikan dampak sosial yang sangat besar dalam membangun hubungan kemanusiaan yang lebih erat dan diajarkan Islam. Setiap bentuk sedekah memiliki nilai yang setara, baik berupa materi maupun non-materi, asalkan dilakukan dengan niat dan ikhlas untuk kebaikan orang lain. Baik, kita masuk ke dalil. Dalil yang menyatakan keutamaan infak dan sedekah dalam Al-Quran banyak. Ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan infak dan sedekah. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang menggambarkan bahwa sedekah itu seperti menanam biji yang kemudian tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah yang melimpah. Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai yang beratus biji. Hadis di dalam Nabi Muhammad SAW menyebutkan betapa besar pahala yang diterima oleh yang bersedekah, baik dengan harta maupun tindakan positif lainnya. Sedekah
menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tantangan dalam pengelolaan dana infak dan sedekah. Pengelolaan dana infak dan sedekah menghadapi beberapa tantangan besar yang dapat merusak tujuan awal dan kegiatan ini. Tantangan utama dalam pengelolaan dana sosial adalah sebagai berikut, yaitu penyalahgunaan dana, yaitu salah satu resiko terbesar dalam mengelola dana infak dan sedekah adalah menyalahgunakan dana, misalnya dana yang seharusnya digunakan untuk membantu dan yang membutuhkan biasa saja disalahgunakan oleh pengelola untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan. Baik, kita masuk ke rendahnya kepercayaan, yaitu warga ragu-ragu karena minim transportasi. Kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana bertanggung jawab bisa menjadi salah satu penyebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana sosial. Tanpa akuntabilitas yang jelas, masyarakat tidak tahu kemana uang mereka disalurkan dan untuk tujuan apa saja. Rendahnya kepercayaan ketika tidak ada transportasi dalam pengelolaan dana, donatur akan merasa ragu untuk menyumbang. Ini bisa menurunkan jumlah dana dan terkumpul dan akhirnya mempengaruhi efektivitas program sosial yang dilakukan, yang dijalankan. Baik, kita masuk ke kesulitan pelaporan, yaitu kurangnya yang tidak jelas dan sistematis. Laporan sama sekali sering tidak menjadi masalah besar dalam pengelolaan dana infak dan sedekah. Hal ini memperburuk tingkat kepercayaan donatur terhadap pengelola dana. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah prinsip-prinsip. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah prinsip-prinsip akuntansi syariah yang relevan. Akuntansi syariah memiliki prinsip dasar yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip yang relevan. Yang pertama adalah kepatuhan syariah mematuhi aturan Islam dan pengelolaan dana, yaitu terhadap aturan syariah yang mengharuskan pengelolaan dana untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan hanya bertujuan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan dana harus bebas dari unsur riba, gharar, atau ketidakpastian dan masyir atau perjudian. Masuk ke keadilan, yaitu keadilan dalam akuntansi syariah berarti bahwa pengelolaan dana harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata. Tidak boleh ada penyelewengan untuk diskriminasi dalam penyaluran dana kepada yang berhak menerimanya. Ada juga transparansi. Semua informasi terkait dengan penggunaan dana harus terbuka dan bebas diakses oleh pihak manapun, termasuk donatur dan penerima manfaat. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Ada akuntabilitas, yaitu pengelola dana harus bertanggung jawab secara penuh atas setiap transaksi yang terjadi. Setiap dana
yang diterima harus dicatat dan dikelola dengan cermat, serta dilaporkan secara jelas kepada donatur. Ada tanggung jawab sosial, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan dengan dana infak dan sedekah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan serta mendukung kesejahteraan umat Islam. Secara selanjutnya, standar akuntansi syariah untuk pengelola dana sosial, yaitu PSAK 109. PSAK 109 adalah standar yang digunakan untuk pengelola akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini memberikan pedoman bagi pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dana yang dihimpun dari umat Islam serta memberikan acuan yang jelas dalam pencatatan pelaporan keuangan. Pengakuan dan pengeluaran dana yang dihimpun harus diakui dan dicatat sesuai dengan prinsip yang berlaku baik dari sisi jumlah yang diterima maupun bagian dana tersebut digunakan. Setiap transaksi harus dicatat dengan cara yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam mempertimbangkan dan perhitungan laporan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan di setiap pelaporan keuangan yang disusun harus jelas memisahkan antara dana operasi dan dana sosial. Dana sosial seperti dana infak dan sedekah harus dipisahkan dengan jelas dari dana yang digunakan untuk biaya operasional lembaga. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada penerapan akuntansi syariah dalam praktek pengelolaan dana. Penerapan akuntansi syariah dalam praktek pengelolaan dana, yaitu pengelolaan dana sosial memerlukan struktur dan prosedur yang jelas yang mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pencatatan. Pencatatan yang sistematis melalui jarol dan buku besar sangat penting untuk memonitor setiap transaksi dan memastikan semua dana tercatat dengan benar. Pencatatan ini harus dilakukan secara rutin, terus-menerus, serta dapat diaudit dengan mudah. Ada pengendalian internal. Pengendalian internal yaitu yang perlu diharapkan untuk menghindari penyalahgunaan dana. Prosedur ketat untuk memantau pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan bentuk peruntukannya harus ada di dalam setiap lembaga yang mengelola dana sosial. Baik, kita masuk ke pelaporan akurat, yaitu keuangan harus dilakukan dengan akurat dan tepat. Waktu setiap laporan yang dibuat harus menggambarkan penggunaan dana secara transparan dan mendetail, sehingga donatur dan pihak terkait dapat memverifikasi penggunaan dana tersebut. Ada audit syariah, yaitu memastikan kesesuaian prinsip dengan prinsip syariah. Audit syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang menghadiri praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Next, kita masuk ke manfaat transparansi pengelolaan dana, yaitu meningkatkan kepercayaan. Transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk membangun kepercayaan di kalangan donatur. Ketika donatur tahu bahwa dana yang mereka berikan dikelola dengan benar dan digunakan sesuai tujuan, mereka akan lebih yakin dan lebih banyak kontribusinya. Menarik
donatur. Semakin transparansi pengelolaan dana, semakin banyak donatur yang tertarik untuk menyumbang. Donatur merasa lebih aman ketika mereka tahu bahwa sumbangan mereka akan digunakan secara tepat. Yang ketiga adalah minimalkan penyalahgunaan, yaitu dengan adanya transparansi risiko penyalahgunaan dana atau penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Setiap transparansi dan penggunaan dana dapat diawasi dan diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang terakhir adalah tingkatkan efektivitas, yaitu program sosial yang dikelola harus transparan dan akuntabel, cenderung lebih efektif dan mencapai tujuannya karena penyalahgunaan dana dapat dipantau dari verifikasi secara sistematik. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada studi kasus contoh lembaga yang menerapkan akuntansi syariah. Lembaga Amil Sukses sebagai contoh lembaga yang berhasil menerapkan akuntansi syariah. Lembaga Amil Zakat yang baik akan memisahkan dengan jelas dana operasional dan dana sosial dengan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan. Lembaga ini berhasil meningkatkan kepercayaan donatur secara signifikan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada teknologi dalam akuntansi syariah untuk dana sosial, yaitu aplikasi akuntansi syariah. Penggunaan aplikasi untuk mencatat dan melaporkan dana sosial secara real time sangat membutuhkan dan meningkatkan transparansi dan efisiensi aplikasi. Ini memungkinkan pengelola untuk memantau dan melaporkan transaksi secara cepat dan akurat. Pelaporan online, yaitu laporan untuk melihat perkembangan penggunaan dana mereka secara langsung. Dengan cara ini, donatur dapat merasa lebih terlibat dan mengetahui kemana dana mereka digunakan. Ada blockchain, yaitu teknologi blockchain menyediakan sistem yang aman dan dapat diandalkan untuk memastikan kecakupan setiap transaksi dana. Dengan blockchain, setiap transaksi dapat dipantau dan diperiksa oleh semua pihak terkait sehingga meminimalisir potensi kecurangan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada kesimpulan dan rekomendasi. Solusi transparansi akuntansi syariah adalah kunci untuk mengelola dana sosial untuk transparan dan jujur. Penerapan prinsip syariah seperti kepatuhan syariah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan pengelola dana yang tepat. Solusi dan pelatihan, yaitu edukasi pelatihan bagi pengelola dana sosial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip akuntansi dan dapat mengaplikasikan dengan baik dalam praktik. Ada pengawasan dan regulasi, yaitu pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan regulasi untuk memastikan bahwa pengelola dana sosial berjalan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Ada aksi bersama, mari membangun pengelola dana yang lebih baik, yaitu pengelola dana sosial yang lebih baik dapat tercapai jika semua pihak bekerja sama dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.
Baik, penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih mendalam dan terperinci mengenai pentingnya akuntansi syariah dan pengelola dana infak dan sedekah, serta bagaimana prinsip penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut dapat mengatasi tantangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelola dana sosial. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, masukkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.